Halo Ca, selamat pagi. Pagi-pagi ini aku udah sampai di Way Curup aja. Untuk cuacanya alhamdulillah itu terik banget, gak ada hujan sama sekali. Walaupun masih musim kemarau kayak gini, airnya tuh tetap mengalir ya dan jernih banget. Bagi yang belum tahu, bendungan Way Curup ini di mana? Ini letaknya itu di Kabupaten Lampung Timur. Udah lama banget aku gak jalan-jalan melintasi jalanan ini. Bagi kalian yang bukan orang Lampung, ini jalan lintas Sumatera untuk pemandangannya itu bagus banget. Untuk sawahnya ini lagi musim tanam. Kita tadi kan melewati Way Curup. Nah, untuk lintasan ini sebelah kiri, jika kalian belok ke kiri terus, itu ada wisata lagi namanya Danau Jepara. Kapan-kapan lah ya aku buatkan video untuk main ke Danau Jeparanya. Kali ini aku akan mengajak kalian wisata yang viral di tahun 2024 dan 2025 ini. Tempat ini hanya ada satu di Indonesia, letaknya di Lampung Timur. Sebelum kita kasih tahu, ini kita mampir beli camilan dulu sama minuman. Gak usah banyak-banyak karena di dalam juga banyak orang yang jualan. Aku spill tipis-tipis ya, tuh pelangnya itu namanya Waikambas. Bagi yang belum tahu, Waikambas itu tempat apa sih Kak? Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman ini sudah berdiri pada tahun 1985, sekolah gajah pertama di Indonesia. Dari plang tadi kita langsung masuk aja lurus, ini ada patung gajahnya, kita lurus saja melewati desa Labuan Ratu 9. Dan ini juga ada kayak satwa tulisannya, tapi kayaknya taman-taman gak tahu deh itu dalamnya gimana. Dan sekarang kita sudah sampai di pintu masuknya. Di pintu masuk ini ada pos, ini tempat untuk pembelian tiketnya. Untuk harga tiketnya itu satu orang itu dikenai biaya 30.000. Untuk kendaraan juga dikenakan biaya ya, kalau motor itu 5.000 rupiah. Untuk jarak dari rumahku ke Taman Nasional Waikambas ini kurang lebih itu 1,5 jam, cuman deket banget. Aku kesininya itu cuman berdua aja nih sama temenku. Sebelum kita ke tempat pelatihan gajah dan bertemu gajahnya, ini kita harus melewati hutan-hutan dulu. Kalian kalau kesini tuh nggak usah takut ya, walaupun ini hutan, tapi ini untuk keamanannya itu dijaga banget. Walaupun keamanannya itu terjaga, tapi di sini kita tuh ya agak-agak takut karena ini kan hutan ya, takutnya ada tiba-tiba gajah lewat, macan lewat gitu di depan kita. Ternyata kita tuh nggak cuman berdua, ini ada rombongan gak tahu dari mana ini, gonceng-goncengan sama ayang-ayangnya. Ya pokoknya di perjalanan ini kita celingak-celinguk takut kalau tiba-tiba ada gajah lewat tadi loh. Selama perjalanan tadi kurang lebih itu 5 menit, ini kita ketemu dengan pos kedua. Di pos kedua tadi juga jual tiket, tapi kan kita udah beli. Ini kita beli pisang aja, tadi ada ibu-ibu yang nawarin pisang untuk makan gajahnya. Sudah sampai deh di pusat pelatihan gajahnya. Ini kita mau parkir motor dulu. Di bagian halaman ini kita juga belum bisa ya melihat gajah, dan ini ada odong-odong khusus untuk mengantar orang-orang yang mau masuk ke hutannya ya untuk bertemu gajah. Kalau untuk jalan kaki kayaknya nggak dulu deh. Ini jadinya kita mau naik odong-odong yang tadi. Satu orangnya dikenakan biaya 20.000, sekitar 15 menitan. Selain odong-odong, di sini ada jasa transportasi, itu ada mobil jeep. Untuk sewa satu mobil jeep itu 400.000, bisa untuk 5 orang. Dan ini dia odong-odongnya udah sampai, langsung aja kita naik. Iki aku seneng banget, excited banget karena aku tuh belum pernah naik odong-odong. Untuk satu odong-odong tadi bisa muat untuk 15 orangan. Dan untuk odong-odong yang aku naikin ini alhamdulillah itu full. Ini temanku duduk di belakangku ya karena nggak muat kalau sampingan. Dan ini dia muka-muka kegirangan karena naik odong-odong plus mau ketemu sama gajah-gajahnya. Ternyata enak juga ya naik odong-odong, adem, silir, udaranya itu langsung nempel ke muka sama ke mulut. Pantes aja bocil-bocil di pasar malam itu ngerengek, nangis-nangis minta naik odong-odong, orang seseru ini. Pokoknya kalian yang datang ke Waikambas wajib banget naik odong-odong ini, karena dengan kalian naik odong-odong ini kalian jadi tahu rutenya itu mau kemana ya habis naik odong-odong. Nanti kalau sebelah sana itu apa, sebelah sini apa. Setelah sekian lama aku tidak melihat gajah, akhirnya ini aku melihat gajah lagi. Tuh itu namanya gajah bukan harimau. Aku sudah siapkan satu pisang. Ini namanya Halo Fitria.
Ini nggak mau dia. Aturannya bawa coklat Dubai, Mbak. Gak mau. Maunya Hokben. Halo, Fitria. Pak, dipegang boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, boleh. Tapi jangan turun, Mbak. Iya, iya. Dia nggak mau, Pak, makan. Iya. Oh, udah kenyang. Ya, yang mana? Coba yang kasih kok. Dilempar bawa nasi padang tadi. Fitria nggak mau. Fitria, ya ampun. Fit. Fit nggak mau, Fit. Dilempar tadi, Pak. Dia nggak mau, Pak. Oh, kenyang udah antara. Oh, kenyang. Ternyata Fitrianya tuh udah kenyang ya. Mungkin sebelum kita datang ke sini udah banyak wisatawan yang ngasih makan. Bye-bye Fitria. Lanjut kita samperin gajah yang lain lagi. Tuh ada gajah lagi tuh, nggak tahu itu namanya siapa. Nah ini kita langsung ketemu 3 gajah sekaligus ya ini di tempat ini. Adek. Aduh nggak nyampe tuh. Adek. Tuh, ih. Lucu kesini dong. Karena yang datang itu nggak cuman kita, jadi kita harus antri ya untuk berinteraksi langsung sama gajahnya. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit, ini kita langsung aja turun dan langsung interaksi sama gajahnya. Baru-baru ini ada gajah yang viral di TikTok loh, namanya Erin. Erin sekarang bukan gajah yang kecil. Usia Erin yaitu 9 tahun. Kalian bisa lihat kan di video aku ini. Dari gajah-gajah pada umumnya, si Erin ini berbeda. Untuk belalai si Erin itu lebih pendek daripada gajah-gajah lainnya. Kenapa bisa pendek? Jadi, waktu kecil si Erin ini kena jerat sama pemburu. Pas tepat di belalainya. Jeratnya itu berupa ranjau ya, yang fungsinya itu untuk menjepit perangkat kaki gajah. Tapi malah mengenai di bagian belalainya si Erin. Mau nggak mau, jadi belalainya harus diamputasi. Sedih ya. Bertahun-tahun dia memasakkan lehernya yang pendek itu untuk membantu mengambil makanan di bawah. Sehingga apa yang terjadi? Struktur tulang Erin itu semakin berubah ya. Bisa kita lihat. Tulang belakangnya sudah sejajar dengan tulang tengkorak Erin. Saya tidak bisa membayangkan lagi jika Erin bertambah besar 5 tahun lagi lah. Ketika Erin bertambah tinggi, bagaimana dia makannya? Sehat-sehat ya Erin, dan sehat-sehat ya Bapak yang sudah membantu merawat si Erin. Sampingnya si Erin ini ada gajah kecil, ini lucu banget. Aku perkenalkan sama kalian, ini namanya itu si Nisa. Video ini aku buat di tanggal 31 Mei 2025. Usia Nisa sekarang di 15 bulan. Ternyata nggak cuman kucing aja yang lincah ketika kecil, ini si gajah juga iya. Kalau menurut aku, kalau hewan masih kecil itu masih unyu, masih lucu gitu. Tapi kalau gajahnya udah besar kayak gini, mengerikan. Si Nisa udah tahu nih kalau kita bawa makanan, dia langsung menghampiri kita. Ada kejadian yang langka dan lucu banget ini nih. Lihat nih, tung tak tung 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 tak tung 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 tak. Kowe tak sayang. Ternyata gajah pun juga bisa terpleset. Gak hanya manusia. Lucu banget ya si Nisa. Pingin deh aku bawa pulang. Ketika dimandiin ini ada aja tingkahnya ini. Yang minta minum lah, gak mau berhenti disemprot lah. Tadi kan ada 3 gajah tuh, ada Erin, Nisa, dan ini adalah emaknya si Nisa. Kalau untuk namanya emaknya si Nisa ini, aku lupa ya namanya tuh siapa. Tapi ini gajahnya udah besar banget, ini aku agak-agak merinding, agak-agak takut gitu mau interaksi. Temanku pun juga gak berani untuk megang yang gajah yang besar ini, si emaknya Nisa. Dia beraninya sama si bocil ini, si Nisa. Dari tadi dia maunya itu sampingnya Nisa terus, maunya nguyil-nguyil si Nisa terus. Pokoknya hewan yang masih kecil itu lucu ya. Tuh lucu banget. Pengen aku bawa pulang. Dan ini temanku aku paksa untuk mendekati si Erin. Aku suruh megang si Erin, dia nggak berani. Ini cuman jarak jauh aja. Karena kita mau lanjut ke rute selanjutnya. Ini kita bye-bye dulu sama Erin, Nisa, dan emaknya. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Erin, Nisa, sama emaknya. Bye. Loh, ngebut ya. Lanjut kita ke tempat yang kedua. Ini adalah tempat pemandian gajah, sekaligus ini ada tempat staycationnya. Dan dari sini kita bisa melihat gajah, tuh ada gajah, sebelah kanan ada gajah, banyak banget gajahnya di sini. Tapi sebelum kita berinteraksi dengan gajah yang di situ tuh, kita mau minum-minum dulu karena capek.
Kita tadi kan abis megangin si Erin sama si Nisa nih sama emaknya. Kita cuci tangan dulu ya sebelum makan ya. Karena yakin ini tangannya udah bau gajah banget. Istirahat sambil makan camilan. Di depannya itu ada pemandangan gajah. Ini nikmat banget, indah banget. Untuk total gajah yang ada di Waikambas ini aku nggak tahu ya ada berapa gajah. Cuman yang aku lihat dengan mata kepalaku sekitar 15 ekor. Untuk bagian gajah-gajah yang terlihat walaupun jauh itu terlihat itu gajahnya itu dirantai dan dipisah-pisahkan kayak gitu loh, berapa meter itu ada gajah, beberapa meter lagi itu ada gajah, cuman pada dirantai. Iki aku udah pindah posisi karena tempat duduk yang tadi tuh panas, jadi aku pindah yang teduhan aja sambil melihat gajah. Ketika capeknya udah mulai hilang, ini aku lanjutkan untuk sholat aja karena sudah pukul 12 lebih dikit untuk sholat duhur. Ya, alhamdulillahnya rezeki anak soleh kita dikasih tumpangan mobil jeep nih untuk menuju ke musolanya. Lumayan ya, ini kalau kita naik mobil jeep ini itu harus mengeluarkan biaya 400.000 dan ini kita gratis. Jadi aku manfaatkan buat video, foto dan lain sebagainya. Karena jarak dari pemandian gajah tadi ke musola itu agak jauh, jadi ini alhamdulillah lumayan banget. Sebelum kita lanjut interaksi langsung bersama gajah-gajah tadi, kita putuskan untuk makan siang terlebih dahulu karena sekarang sudah jam 2 siang. Untuk makanan di sini harganya itu terjangkau dan lengkap banget, ada makanan berat dan makanan ringan. Dan di sini kita pesennya itu nggak pakai nasi ya, kita pesen soto sama mie ayam. Karena cuacanya tuh ampun terik banget, ini aku beli es kelapa muda, seger banget. Karena jarak rumah kita ke Waikambas itu deket banget, ini aku makannya itu santai aja, nggak buru-buru. Dan kita juga ngepasin sama waktu mandi gajah. Mandi gajah kan kurang lebih itu jam 4 sore. Ini jadi kita makannya santai aja. Sekitar jam 2 sore ketika aku makan ini, banyak banget orang-orang yang baru datang itu malah jauh-jauh dari luar kota gitu. Selesai makan, ini kita lanjut lagi ke bawah, interaksi dengan gajah yang kita tadi lagi duduk sambil makan camilan. Tadi kan ada gajah-gajah tuh, ya ini. Untuk interaksi langsung sama gajah yang di bagian sini, itu kita dikenakan tarif 20.000 per orang. Untuk gajah yang aku pegang ini namanya siapa tuh aku lupa banget ini namanya siapa. Kalau yang tahu silakan komen di bawah ya, kasih tahu aku namanya itu siapa. Di saat itu juga ketika aku lagi pegang telinga si gajah, aku kepo banget untuk lubang telinga gajah tuh sebelah mana sih. Ini aku cari-cari, ternyata lubangnya itu di depan. Kita berdua aja. Ya monyet ini kalau masih ada. Ini kita udah lelah, udah puas dan pastinya sudah bau gajah. Ini kita lanjut istirahat lagi sambil menunggu pemandian gajah. Ya ini dia gajah yang lagi berenang tuh. Segitu ya, berarti kolamnya itu tinggi banget. Ya. Nah itu atas hidungnya tuh. Lama banget. Tuh. Sambil melihat gajah mandi, kita tadi udah janjian kalau pulangnya itu sehabis melihat gajah mandi. Yo wes, gitu aja. Bye-bye.